Pemirsa, 2 kali secara beruntun Timnas Indonesia membungkam Vietnam sekaligus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu apa yang harus dilakukan Coach Shin Tae-yong untuk menjaga performa skuad Garuda tetap dalam level saat ini? Kita akan membahasnya bersama 2 narasumber, pengamat sepak bola M. Kusnaini dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Bungkus, selamat malam Bang Ege. Selamat malam Reza, selamat malam Bang Efros. Baik, Bang Ege, apakah semalam itu adalah Timnas Indonesia terbaik yang pernah Anda lihat, Bang? Timnas sepak bola Indonesia yang menjanjikan, dari yang pernah saya lihat barangkali itu salah satu yang membahagiakan lah, begitu ya. Mungkin ke depan bisa jadi yang lebih baik, yang lebih terbaik lah ke depannya, Reza. Oke, Bungkus, Anda setuju tidak dengan pernyataan Bang Ege tadi bahwa level kita sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi, Bungkus? Oh iya, karena kemarin kan pada dasarnya kita mengalami kesulitan memainkan beberapa pemain yang sedang sakit ya. Ada yang kena akumulasi kartu juga, Sandy Walsh, ada yang cedera juga, Mark Klok. Jadi kemarin tuh secara matematis mungkin bisa dibilang kekuatan kita ini baru 75-80% lah. Masih ada Ivar Jenner, kemudian masih ada Sandy Walsh. Menurut saya ini kalau 2 pemain itu bisa bergabung, apalagi ditambah mungkin kipernya juga dalam kondisi prima, entah itu Hernando, entah itu Nadeo, atau siapapun, mungkin kemampuan juga bisa lebih. Kemarin tuh Hernando main dalam kondisi masih 80% itu, tapi penampilannya luar biasa dengan 4 save yang sangat penting. Oke, baik, saya ke Bang Ege lagi. Bang Ege, jadi kalau misalnya Indonesia sebenarnya levelnya masih bisa ditingkatkan lagi, masih menjanjikan begitu ke depannya, sektor apa saja yang perlu dibenahi jika memang kita evaluasi dari pertandingan semalam melawan Vietnam, Bang Ege? Ya, kemarin kan kita cenderung memilih 4-3-3 ya, sementara seperti yang sudah diprediksi oleh Bungkus juga, lapangan tengah kita memang agak lebih dikuasai oleh Vietnam yang saya lihat cenderung bermain dengan 3-4-3. Jadi kalau boleh dikatakan selepas dari menit ke-23 setelah Ragnar Ratmangun itu mencetak gol yang luar biasa melewati 4 pemain, lalu tendangan geledek kaki kirinya itu tidak bisa ditahan lagi oleh Philip Nguyen. Selepas itu kita relatif sebetulnya dikurung loh oleh para pemain Vietnam ya. Dan untungnya saya boleh mengatakan bahwa pertahanan kita relatif lumayan baik lah ya, solid juga gitu. Jadi yang harus diperbaiki menurut saya memang lapangan tengah kita. Lagi-lagi barangkali karena ada beberapa pemain terbaik kita belum sempat, artinya belum bisa bergabung karena kondisi fisik dan akumulasi kartu kuning. Oke, dengan penampilan yang luar biasa dari para pemain naturalisasi begitu ya Bang Ege, apakah bisa dikatakan bahwa program naturalisasi kita itu berjalan dengan sukses, Bang? Ada diskusi panjang tentang itu. Yang pertama saya mau mengatakan dengan cepat, naturalisasi itu bukan masalah, karena kalau masalah kita tentu punya persoalan dengan FIFA. Vietnam pun bisa melakukan kalau itu mau menjadi pilihan bagi Vietnam. Tapi pada saat yang sama, naturalisasi itu disebut bermasalah kalau tidak efektif. Nah, sejauh ini kan lumayan efektif. Walaupun pada bagian yang ketiga saya rasa Bungkus juga akan setuju bahwa pada saat yang sama EPA kita juga tentu harus dilakukan untuk mengatakan pada saat yang sama nanti kita ingin mengatakan baik para pemain naturalisasi maupun pemain-pemain lokal kita selalu punya peluang yang sama, justru karena pembinaan di dalam negeri kita juga sangat baik. Demikian juga roda kompetisinya sangat baik. Gitu, Reza. Oke. Bungkus, ketika pelatih Vietnam, Philippe Troussier langsung dipecat begitu ya karena kalah dari Indonesia 2 kali. Anda melihat ini hal yang wajar tidak dalam sepak bola Vietnam? Sampai mereka juga harus rela membayar biaya penalti untuk Troussier yang kontraknya habis bulan Juli tahun depan. Apa sebenarnya ingin ditunjukkan oleh manajemen ataupun PSSI-nya Vietnam begitu, Bungkus, dengan hal ini? Iya, sebetulnya ini bukan kasus yang berdiri sendiri semata karena pertandingan semalam ya. Saya sempat mengatakan bahwa Vietnam itu sebetulnya dalam beberapa bulan terakhir performanya memang sedang menurun. Jadi kalau kita hitung dalam 10 pertandingan terakhir, Vietnam itu hanya menang sekali dan kalah 9 kali. Bahkan 6 laga terakhir selalu kalah. Mereka tuh hanya menang sekali lawan Filipina. Sesudah itu kalah beruntun ya dari berbagai tim, termasuk 2 kali dari Indonesia. Memang sejak sebelum pertandingan pun suara tentang kemungkinan Rusia dipecat itu sudah kencang. Jadi kemarin itu kekalahan dari Indonesia menurut saya hanya merupakan pemantik, merupakan puncak kekesalan para pendukung terhadap performa tim yang memang sedang menurun dalam beberapa bulan terakhir.
Memang menurut saya sekarang ini sedang terjadi situasi di mana Vietnam sedang agak menurun, tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara. Sebelum kualifikasi Piala Dunia, Vietnam adalah tim dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Makanya di putaran kedua ini potnya dia pot kedua. Malaysia, Thailand, Filipina itu pot ketiga. Indonesia bahkan harus melalui fase yang lebih awal, bertanding di fase yang lebih awal sebelum negara-negara ASEAN yang lain. Nah, sekarang Vietnam justru menjadi tim yang paling sulit kondisinya untuk lolos meskipun mereka punya peringkat paling tinggi. Makanya saya pikir kekesalan itu kemudian diluapkan dengan keputusan memecat Trussier meskipun kontraknya belum habis. Ya, artinya tekanan dari supporter Vietnam juga sangat besar ya Bungkus ya, untuk segera Federasi Sepak Bola Vietnam menyingkirkan begitu Philippe Troussier dari kursi pelatih, begitu ya Bungkus. Bungkus, Iya. pelatih Sintayong ini kan juga banyak yang mengkritik, baik ketika penampilan timnas membaik, apalagi ketika penampilan timnas menurun begitu. Saya ingin tanya ini juga ke Bang Ege soal hal tersebut, tapi kita dengarkan dulu pernyataan Sintayong beberapa waktu silam. Dengan tekanan yang hadir bertubi-tubi kepada Anda, apalagi Anda menangani tim junior, U19, U23, lalu juga tim senior, apakah itu sempat membuat Anda frustrasi atau seperti apa ini? 안 했다면 거짓말이지만은 그래도 항상 절망보다는 희망을 훨씬 더 많이 받기 때문에 나는 인도네시아 축구가 분명하게 발전할 수 있고 앞으로도 훨씬 더 높이 올라갈 수 있다는 것을 항상 느끼고 있다고. 그렇기 때문에 절망은 하지 않는다고. Ya, Bang Ege, kita tahu Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia tentunya dari awal juga sempat mendapatkan kritik, tapi toh sekarang perlahan demi perlahan ia membuktikan bahwa dirinya bisa membangun timnas Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada sosok pelatih Sintayong begitu, Bang Ege, yang kita percaya proses begitu ya Bang Ege, untuk Sintayong membangun timnas ke depan lebih baik lagi Bang Ege? Ya, kita percaya pada proses, itu jelas. Yang kedua, barangkali dengan pelan-pelan ya, tapi kita harus sangat rasional di sini mengatakan bahwa ukuran dari seluruh pelatih di dunia itu selain proses, selain daripada permainan di lapangan itu enak dilihat ya, kita bisa bergembira, bertepuk tangan, adalah juga prestasi. Jadi artinya enak dilihat, kita bisa tepuk tangan, tapi kalau hasilnya tidak meyakinkan, 0-4 dan lain-lain, itu juga masalah. Nah, sekarang tentu saja Reza dan Bungkus, kita melihat ada sesuatu yang menarik nih, ada kemungkinan Garuda bisa mendunia, kita bisa punya peluang yang memanfaatkan jalur 8,5 kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia U26, Piala Dunia 2026 gitu. Nah, lepas daripada itu kita tahu bahwa Sintayong ini juga punya pencintanya tersendiri. Banyak yang mengatakan kalau kita seperti mengkritik Sintayong berarti berhadapan dengan netizen Indonesia gitu. Karena itu ada dua pendekatannya tentu saja, pendekatan rasional kita dan juga pendekatan bahwa memang Sintayong membuat proses-proses yang juga menarik yang sebetulnya juga sudah pernah disumbangkan oleh pelatih-pelatih yang sebelumnya ya. Luis Mia pasti juga mempunyai sumbangan yang positif terhadap sepak bola kita. Karena itu saya rasa dalam konteks itu semua, lepas dari kita sayang ditambah dengan tadi ukuran-ukuran yang rasional, saya rasa kita sudah sepakat bahwa Sintayong akan membawa tim U23 kita itu nanti ke 8 besar, malah Sintayong menambah itu menjadi targetnya ke 4 besar, dan dari situ akan ada kontrak dengan PSSI. Pada saat yang bersamaan, 6 dan 11 Juni, kita akan melihat kalau menurut prediksi saya, kita akan melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, di mana di sana 6 yang akan lolos dari 3 kali 6 peserta atau 18 peserta itu bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Kemudian akan terbentuk 2 grup lagi, yang mana masing-masing juara grup juga akan menambah 2 lagi langsung lolos ke Piala Dunia. Dan di sana saya yakin Reza, peluang Sintayong ya, mudah-mudahan ini Bungkus, itu juga cukup besar untuk Garuda bisa mendunia. Oke, jadi Anda yakin ya timnas Indonesia bisa mengatasi Filipina dan juga Irak begitu di laga bulan Juni nanti ya, Bang Ege? Irak ya artinya kita bermain sebaik-baiknya, begitu Bungkus ya. Dan kalau untuk Filipina rasanya oke. Jadi yang saya ingin mengatakan sama seperti tadi malam kita mengatakan Indonesia pasti dapat membawa poin lah ya. Alhamdulillah tercapai dari Vietnam. Nah, dengan Filipina di GBK pada tanggal 11 Juni kita dapat poin lah itu ya, 3. Nah, dengan Irak ya kalau sudah bisa seri pun itu sudah tambahan nilai untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi posisi peringkat 2 adalah hal yang realistis untuk melaju ke babak ketiga begitu ya Bang Ege?
realistis untuk Garuda mendunia ke babak ketiga. Baik, Bungkus, Anda melihat peluangnya seperti apa ini, Bungkus, untuk timnas Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya? Tentunya ini terbuka lebar ya, karena mengatasi Filipina ini peluang kita sangat besar begitu. Apalagi juga semoga kita bisa menahan imbang Irak, setidaknya seperti itu yang diharapkan. Kalau menang ya syukur begitu ya, Bungkus. Anda melihatnya seperti apa, Bungkus? Ya, Indonesia kan sekarang sudah meraih poin yang cukup banyak ya, 7 poin, sementara Vietnam baru 3 poin. Artinya poin maksimalnya Vietnam itu 9 poin kalau mereka bisa menangkan 2 pertandingan terakhir. Nah, artinya untuk bisa melewati Vietnam, Indonesia cukup tambahan 1 kemenangan. 1 kemenangan entah itu atas Irak, entah itu atas Filipina, sudah membuat Indonesia nggak mungkin dikejar oleh Vietnam. Karena itu saya pikir memang optimisme Bang Ege tadi sangat masuk akal, karena di atas kertas kita bisa mengalahkan Filipina yang belakangan performanya agak menurun. Kemarin kan Filipina dikalahkan Irak juga cukup telak ya. Ya seperti halnya Bang Ege, saya juga menyebut pertandingan melawan Irak bukan pertandingan yang mudah ya. Kita memang optimis tim ini sedang meningkat, tapi Irak menurut saya saat ini levelnya sedikit di atas Indonesia. Jadi realistisnya menurut saya kita menang lawan Filipina lah, supaya kita bisa memastikan 3 poin yang tidak mungkin lagi dikejar oleh Vietnam. Oke, Bungkus, slot yang tersedia untuk zona Asia kan kali ini banyak ya, ada 9 slot begitu ya, Bungkus. Artinya bagaimana Anda melihat peluang Indonesia ini untuk bisa merasakan rumput Piala Dunia, Bungkus? Iya, kalau kita lolos dari fase ini, kita akan masuk ke putaran ketiga seperti diramalkan oleh Bang Ege tadi. Maka kita akan bertemu dengan lawan yang berat-berat ya di fase itu ya. Ada Oman, ada negara Asia Timur seperti Jepang, China, Korea Selatan. Kemudian ada juga negara-negara yang bisa dibilang kekuatan tradisional Asia seperti Iran, Irak. Kita tidak tahu nanti drawingnya seperti apa. Yang jelas kita akan berada di dalam grup yang terdiri atas 6 tim yang saling bertemu. Itu perjalanannya cukup panjang, itu cukup berat, dan itu akan membuat kita punya pengalaman baru bertanding melawan negara-negara yang peringkatnya di atas kita. Sekarang pun di fase grup ini sebetulnya semua negara lawan di atas kita peringkatnya. Indonesia ini termasuk yang paling rendah peringkatnya, di bawah Filipina, di bawah Vietnam, tentu saja di bawah Irak. Nah, pengalaman lolos dari fase grup ini, insya Allah kalau kita bisa lolos, saya berharap menjadi pengalaman yang bisa meningkatkan moral dan kepercayaan diri tim, supaya nanti ketika bertemu dengan yang lebih berat lagi, misalnya Oman, Iran, Irak, atau Korea Selatan, kita tidak terlalu silau lagi. Ditambah tentunya harapan bahwa pemain-pemain yang sekarang sudah mulai berkembang performanya, seperti Ivar Jenner, Rafael Strijk, juga mendapat kesempatan bermain lebih banyak di klubnya, sehingga nanti akan semakin matang ketika membela tim nasional Indonesia. Begitu juga pemain-pemain lokal yang sekarang mulai mengorbit ya, seperti Ramadan Sananta, Rizky Ridho, kemudian Hernando, semua mendapat kepercayaan di klubnya masing-masing. Ketika menjadi pemain timnas, mereka datang membawa jam terbang yang tinggi hasil dari kompetisi. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bang Effendi Ghazali dan juga Bungkus Naini sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.